Hello, good morning, Primary 5. How are you this morning? I hope all of you guys are fine. Okay, I'm sorry. So today I cannot teach you directly because I'm still sick and I think I cannot teach you via Zoom meeting. So I just want to share this video. Nah, hari ini kita akan belajar SBDP yang mana silakan buka bukunya halaman 12. Jadi kalau kamu belum punya buku, you can check it from the video. Nah, kita lihat di poin C, kita kembali ke poin C yaitu membuat gambar cerita. Nah, kemarin kita kan sebenarnya Miss udah meminta kalian untuk membuat gambar beberapa objek yang bahkan disatukan langsung dalam satu kertas. Tapi ada juga yang beberapa kemarin yang mengumpulkan yang hanya misalnya orangnya saja. Nah, itu nggak masalah. Yang penting misalnya ingin melihat kemampuan kalian dalam menggambar. Nah, sekarang setelah kita udah mengetahui nih gimana cara membuat objek gambar, dan memang saatnya di sini kalian diajak untuk berlatih. Jadi, lihat di sini, untuk menentukan objek gambar dari sebuah cerita, nih cobalah kita dengan saksama potongan cerpen berikut ini. Nah, di sini judulnya ialah Leo dan Simon. Mari kita baca sama-sama. Tuan Mugabe, seorang pengusaha kayu. Ia mempunyai banyak pekerjaan yang pandai membuat kayu-kayu gelondongan menjadi meja, kursi, dan lemari yang bagus. Ia juga mempunyai 2 penebang kayu yang bertugas menebang pohon di perkebunan miliknya. Suatu hari, 2 penebang kayu yang bekerja untuknya sakit. Tuan Mugabe mencari 2 penebang kayu yang baru. Cukup banyak pekerja yang melamar. Namun, akhirnya Tuan Mugabe memilih 2 pemuda, Leo dan Simon. Leo berbadan besar dan kuat. Tuan Mugabe tak ragu untuk memperkerjakannya. Simon bertubuh sedang, namun semangatnya untuk bekerja cukup besar. Nah, dari potongan cerpen ini, kalian bisa langsung buka halaman 13. Jadi di situ kita bisa menggambarkan bagaimana objek ataupun bentuk dari tokoh-tokoh yang diceritakan. Tadi Tuan Mugabe. Nah, di sana Tuan Mugabe kan adalah seorang pengusaha kayu. Di situ diciri-cirikan memiliki badan gemuk serta berpakaian bagus dan rapi. Nah, jadi gambar ini bisa kalian bisa lihat di sini tubuh yang digambarkan berpostur gemuk, mungkin lihat dari lingkaran atau lebar wajah Pak Mugabe. Nah, yang mana kalau kita bandingkan dengan Leo dan Simon, nah pipinya di sini digambarkan lebih lebar, yang mana itu membuktikan dia lebih memiliki badan yang gemuk. Sedangkan Leo, berdasarkan cerpen tadi, digambar yaitu seorang penebang kayu yang digambarkan memiliki badan yang besar dan kuat. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dari posturnya, dari kaki Leo ini terlihat lebih panjang dibandingkan Tuan Mugabe. Nah, karena di situ digambarkan kuat dan besar. Nah, bagaimana dengan Simon? Nah, Simon di situ pada cerita tersebut digambarkan memiliki badan yang sedang namun bersemangat. Nah, jadi artinya kalau kita lihat dari cuplikan gambar ini, tentunya dari postur kaki Simon dan Leo tentu tidak jauh berbeda, tapi mungkin lebih tinggi dibandingkan Tuan Mugabe. Nah, inilah contoh menggambar objek manusia. Bagaimana dengan objek tumbuhan? Nih, dari penggalan tadi, ada beberapa objek tumbuhan yang bisa kita gambar. Contohnya ada pohon, sesamak, dan bunga. Jadi, karena situasi di cerita tersebut di sebuah perkebunan,
Maka dijelaskan ada si Tuan Mugabe, si pengusaha kayu, dan penebang kayu Leo dan Simon. Nah, setelah itu di sini inilah kira-kira ketika kita satukan gambar pohon, semak, dan bunga. Tentunya pohon perlu digambarkan karena di situ kan pekerjaan mereka adalah penebang kayu. Nah, lalu apa sih langkah yang perlu kamu lakukan? Maksudnya kalian kan sudah bisa nih membuat gambar cerita. Nah, tentu langkah yang perlu adalah menentukan objek gambar yang diperlukan berdasarkan cerita tersebut. Nah, jadi setelah kita tahu objek-objek apa saja yang diperlukan dalam menggambar gambar cerita, nah, maka kita akan menyatukan objek-objek tersebut menjadi sebuah gambar cerita seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya kan. Nah, kita lanjut ke gambar cerita sehari-hari. Jadi kalau di gambar cerita sehari-hari itu tentunya kalian pasti familiar dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, kita ingat kembali pengalaman menarik, yaitu di sini ada temanmu Galang punya cerita menarik tentang pengalaman di hari Minggu. Nah, ini ada penggalan cerita. Jadi pada hari Minggu, Galang pergi ke daerah pergunungan bersama keluarganya. Sepanjang perjalanan, Galang menjumpai hamparan sawah yang mulai menguning. Nah, Galang melihat perbukitan yang indah dan pepohonan yang rindang. Galang duduk di gubuk yang ada di tengah sawah. Galang mengamati situasi di sekitarnya. Ternyata ada banyak benda alam menarik di sekitarnya. Hati Galang mengatakan bahwa Tuhan Maha Agung menciptakan alam seisinya. Galang jadi ingin melukisnya. Ia ingin menceritakan pengalamannya kepada teman-teman di sekolah. Nah, berikut adalah objek gambar yang dilihat Galang pada saat di tengah sawah. Nah, berdasarkan cerita Galang tadi, dia di penggalan cerita ini dia mengatakan bahwa Galang duduk di gubuk yang ada di tengah sawah. Tentu kalian sudah tahu ya, hal-hal apa saja yang bisa kalian temui di sawah. Salah satunya yaitu tanaman padi, burung, matahari. Nah, di sini matahari tenggelam di balik pergunungan. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa di daerah sawah yang mana di situ melihat perbukitan yang indah dan pepohonan yang rindang. Otomatis gambar objek yang perlu kalian ketahui berdasarkan cerita ini yaitu padi, burung, matahari tenggelam di balik pergunungan, pohon, lalu gubuk. Karena dia situasinya duduk di sebuah gubuk. Nah, ketika kita mengetahui objek-objek tersebut, maka tugasmu adalah menyatukan objek-objek berdasarkan cerita tadi. Di sini ada pohon, ada sawah, ada pergunungan dan matahari, lalu burung, serta sebuah gubuk. Nah, jadi seperti itu ya mengenai cerita objek gambar cerita sehari-hari. Nah, Miss kira untuk materi ini tidak begitu sulit. Nah, sekarang tugasmu ialah kerjakanlah uji kompetensi halaman 23, 24, serta 25 hingga 26. Lalu ini Miss minta dikumpul paling lama hari Sabtu jam 1 siang. Okay? If you have any questions, you can ask me, or maybe you can read again all of the chapter. But if you don't have the book, I will share these pictures to your group. Okay? Makasih ya. Sampai jumpa next meeting. I'm so sorry I cannot teach you directly. Hopefully next week I can teach you and show the pictures that you have drawn before. Okay? See you next meeting. Bye-bye. Have a nice day.